Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Siapa sih yang nggak pernah ditolak ya? Dan rasanya kalau ditolak itu udah, aduh, kayak nggak berarti gitu ya. Dan kayak selesai gitu, kayak dunia udah runtuh gitu. Ini yang dirasakan oleh banyak tim sales, marketing dan sebagainya ketika ya datang ketemu klien, bahkan sebelum ketemu klien sudah ditolak. Gimana cara mengatasi penolakan-penolakan ini dengan kalimat-kalimat dan respon yang lebih positif? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini adalah hari kedua kita mulai bersiaran ya setelah berlebaran, setelah libur lebaran yang cukup panjang begitu. Selamat pagi untuk Anda semuanya, saya Lana Lija menemani Pak James Gui di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak James. Masih di unmute Pak. Yes, sorry. Selamat pagi Ola. Selamat pagi Smart Listeners. Waduh, di belakangnya ada kue-kue. Ini bikin ngiri aja nih. Dan yes, Smart Listeners, selamat beridul fitri ya. Selamat lebaran minal aidin wal faidin ya. Kemarin libur lebaran ada holiday kemana Pak James? Holiday selalu saya paling menikmati Jakarta kalau liburan panjang seperti ini. Jakarta lancar, sepi, kemana-mana cepat sekali. Oke. Baik, Pak James, pagi hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana ada jalan yang lebih powerful ya ketimbang pundung, terus udah gitu merasa tidak berarti, terus ngopi nangis gitu ya karena penolakan ya. Apalagi kalau kita tahu nih biasanya tim sales kalau datang dari klien ditolak terus belum bisa memberikan kata oh ya goal bos gitu kan, itu rasanya ingin buru-buru pulang gitu ya. So, powerful ways to handle sales objection. Nah ini yang kita ingin gali lebih dalam ya di kesempatan pagi hari ini. Tapi Pak James kan bicara tentang sales tugasnya ya. Saya ingat Pak James selalu mengatakan gini, sama seperti petinju gitu kan ya, kalau nggak siap ditonjok ya jangan dipetinju gitu kan. Betul. Sales kan juga seperti itu tuh ya. Kalau nggak siap ditolak ya jangan jadi sales gitu kan. Yes. Nah, boleh nggak mungkin berangkat dari situ Pak James mengingatkan tentang posisi atau kesadaran tentang secara normal atau manusiawi yang namanya sales pasti akan banyak dapat penolakan. Mungkin berangkat dari situ, itu benar nggak Pak James? Benar sekali Ola, benar sekali ya. Itu salah satu job description-nya orang sales ya, yaitu pasti ada penolakan ya, pasti akan ada penolakan. Kenapa saya tahu pasti akan ada penolakan? Karena jika tidak ada penolakan, dia udah dengan sendiri datang ke kita, betul? Customer akan dengan sendiri datang ke kita dan mau beli produk kita, betul ya? Jadi kalau sampai dia tidak datang dan kita harus kunjungi dia, berarti dari awal mungkin belum siap beli. Ya, belum siap beli. Ya, nah, karena orang dari posisi belum siap beli sampai akhirnya beli kan pasti ada temboknya, pasti ada halangannya. Halangan itu bisa jadi memang belum butuh, memang nggak ada budget, ya, atau ya lagi ragu, lagi pikir-pikir dan sebagainya. Oke, ya jadi karena alasan itu semua pasti akan ada penolakan. Ya, jadi penolakan itu hanya membuktikan, hanya mengkonfirmasi bahwa customer mungkin belum butuh, belum punya budget, belum yakin, ada keraguan, ada pertanyaan yang belum dibahas, ada kekhawatiran, ada ketakutan dan sebagainya. Ya, dan tugas kita adalah cari tahu satu persatu dan satu persatu diatasi dan diyakinkan. That's it sih. Ya, jadi yes, you are right Ola, pasti ada keberatan, pasti ada penolakan, dan keberatan dan penolakan ya walaupun tidak menyenangkan ya, maunya langsung order, tapi itu bagian dari pekerjaan kita lah. Ya. Ya, tapi kebanyakan yang saya perhatikan gitu ya, atau ya saya juga kan maksudnya ikut juga ya ke klien, ikut present dan sebagainya.
memang normal ya Pak James ketika kita misalkan ya tadi tuh itu kayaknya belum ada budgetnya, kayaknya belum sekarang tuh kita kayaknya ciut gitu kan ada perasaan yang muncul seperti itu normal saja nggak sih Pak James, atau itu hanya dirasakan oleh yang karena belum pengalaman, jam terbangnya belum tinggi gitu Pak James? Selling itu proses ya Ola ya. Selling itu proses, dan kita harus tahu bahwa bukan setiap orang yang kita kunjungi harus diakhiri dengan satu order, betul ya? Oke. Dan kalau kita expect setiap kunjungan itu harus ada order, nah itu kita pasti kecewa lah. Kan? Ya. Tapi itu proses ya. Syukur-syukur beli hari ini, kalau nggak beli hari ini minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, ya kan? Ya jadi yang penting kita garap dulu dan kita cari tahu. Kalau tidak cocok, kenapa tidak cocok? Bisa nggak saya atasi? Kalau tidak bisa atasi, kapan bisa diatasi dan sebagainya. Misalnya, kalau dia nggak ada budget, gimana paksa pun nggak ada budget, betul? Ya, mau paksa seperti apapun, nggak ada budget. Mau kasih diskon pun orang nggak ada budget, gimana sih? Ya, tapi kita maintain relationship. Kalau dia nggak ada budget, kita cari tahu kapan akan ada budget, ya? Seperti apa kriterianya kalau kelak akan ada budget, bagaimana cara dia memilih satu produk atau memilih satu vendor, betul? Dan kita berusaha memenuhi syarat-syarat itu dulu. Ya, jadi ya lebih seperti kupas kulit bawang ya, satu persatu kita cari tahu dulu dan kita tata dulu, santai-santai aja. Oke, jadi ini yang perlu secara basic kita mesti paham ya Pak James, bahwa selling itu adalah sebuah proses, jadi bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk ya, karena yang namanya trust itu dibangun, jadi bukan cuma sekedar dikasih begitu kan ya Pak James. Baik, kalau begitu tadi kan kayaknya enak ya waktu Pak James mengatakan ya udah kalau ditolak oke, cari tahu, tetap bangun hubungan gitu. Itu kan powerful banget. Gimana sih menciptakan yang powerful seperti itu? Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya Smart Listener ya. So kalau buat Anda yang sebelum Lebaran banyak mengalami penolakan-penolakan. Nah, pagi ini pas banget gitu ya untuk ikutan ngobrol supaya tahu bagaimana mengatasi objection tadi. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge, business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia, dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan.
Smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Semua listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih. Selamat pagi, semangat ya. Setelah libur lebaran, rasanya sindrom pengen gak ngapa-ngapain ya, masih pengen jalan-jalan, mungkin masih kerasa ya. Karena ya bisa dibayangkan selama 3 tahun kita puasa gak boleh kemana-mana gitu ya. Jadi lebaran kemarin tuh benar-benar dipuas-puasin. Tapi gak apa-apa, sambil menemani Anda ngembaliin lagi mood gitu ya untuk berperang, ya kan, jualan ya. Nah ini kami mau mengajak Anda pagi hari ini sambil santai kita ngobrolin tentang powerful ways ya to handle sales objection. Kenapa sales objection itu perlu di-handle? Karena kan tujuannya kita pengen pada akhirnya adalah ya kita sell more dan sell faster gitu ya. Dua hal ini gitu ya. Karena bos maunya kita jualannya banyak dan jualannya cepat ya. Baik, kita undang Anda di 0812 11 12 959. Boleh sharing dong tentang penolakan yang paling berkesan gitu ya. Artinya mungkin itu paling susah Anda hadapi, tapi kemudian berubah jadi keberuntungan gitu kan, bisa Anda putar balik faktanya. Silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959 dan kemudian Anda juga bisa chat kami di YouTube di kanal Smart FM. Pak James Gui, kita sambung lagi to handle sales objection. Nah, objection yang seperti apa yang harus kita handle? Ya kan? Karena kalau tadi Pak James mengatakan itu kan macam-macam tuh ya, pola-pola penolakan itu ya belum ada budget, belum sekarang dan sebagainya. Apakah semua penolakan itu harus kita handle? Ya, supaya kita tahu nih klasifikasinya. Silakan Pak James. Yes. Kenapa setiap penolakan harus dihandle? Karena setiap penolakan itu adalah halangan kan, kendala ya, barrier ya, yang menuju ke closing, betul? Ya, selama dia ada keberatan, sulit untuk dia katakan ya saya mau beli, betul. Jadi apapun kendalanya, apapun keberatannya harus ditanganin, ya harus ditanganin, oke? Nah, tapi apakah semua harus dibalas? Nggak tentu, ya nggak selalu demikian, oke? Tapi semua harus ditanganin, oke? Ya, nah satu, ya keberatan paling besar ya Allah ya, bukan berkaitan dengan produk kita, bukan berkaitan dengan jasa kita, bukan berkaitan dengan harga kita, tetapi kadang-kadang orang menolak karena dasarnya dia nggak suka sama kita. Betul kan? Dasarnya dia nggak suka sama kita, dia anggap kita kurang kompeten, dia anggap kita kurang reliable, ya. Tetapi karena dia nggak tembak langsung ke kita, dia kasih alasan bukan waktunya, kita belum butuh dan sebagainya. Padahal dia butuh, cuma yang ditolak kitanya. Oke, ya. Jadi banyak sekali orang salesnya ditolak oleh customer, customer kurang berkenan sama orang salesnya, ya. Cuma customer orang Indonesia kan baik-baik, dia nggak bilang produk kamu bagus loh, harga kamu cocok, cuma kamu aja yang nyebelin, gitu kan, dia orang nggak ngomong begitu kan. Jadi padahal kitanya yang ditolak, cuma customer kasih berbagai macam alasan. Nah itu kan alasan saja. Padahal kitanya yang ditolak. Oke, jadi poin pertama ya, salah satu sumber paling besar penolakan adalah justru bukan produk, bukan harga, bukan apa-apa, tapi orang salesnya sendiri ditolak. Kenapa orang salesnya ditolak? Satu, ya karena kehadirannya secara timing kurang tepat. Betul kan? Kehadirannya secara timing kurang tepat, customer pas lagi sibuk, ya, pas lagi tanggung, pas moodnya lagi jelek, kita hadir.
Ya, kita hadir dan dia udah bilang dia lagi nggak mood, dia lagi sibuk, kita maksa lagi. Nah, kalau kita udah maksa, nah siapa sih suka kalau dipaksa? Kalau dipaksa pasti nggak suka kan ya. Jadi kitanya ditolak sehingga apapun yang kita ceritakan, apa yang kita jelaskan sudah akan ditolak karena kitanya ditolak. Oke, jadi salah satu poin kalau customer bilang dia lagi sibuk, dia bilang lagi nggak ada waktu, ya jangan terlalu maksa. Oke, cari tahu waktu kapan waktunya santai, kapan waktunya ya lebih senggang, ya ngobrol, kita bisa ngobrol 10 menit aja Pak, ya. Jadi Ibu Ola, oh Ibu lagi sibuk ya, oke fine Bu, oke saya nggak mau ganggu Bu, ya. Nah Bu, intinya begini Bu, kami ada satu penawaran ya yang bisa buat salesnya tim Ibu meningkat 2 kali sampai 3 kali lipat sehingga tim Anda kondisinya ketinggalan sales, ketinggalan target sejauh apapun dalam 5 bulan, 6 bulan ke depan bisa kekejar Bu. Itu aja yang kita punya program, oke ya. Saya yakin Ibu akan senang sekali ya. Tapi karena Ibu sibuk, saya nggak mau ngomong ya. Kita cari waktu santai-santai, 10 menit, 15 menit kita ngobrol. Kalau Ibu cocok kita bahas lebih lanjut. Kalau Ibu nggak cocok kita skip aja, udah gitu aja ya. Jadi Ibu Ola kapan ada waktu 15 menit santai-santai kita ngobrol. That's it. Oke, jadi intinya kasih tahu manfaatnya dulu. Intinya kasih tahu manfaat yang begitu menggiurkan sehingga si calon pelanggan yang penasaran mau tahu ya. Begitu dia pernah dan Ibu Ola tanya, bisa ketinggalan pun bisa dikejar. Bisa Bu, gimana caranya? Maka dari itu kita ngobrol 15 menit. Kapan Ibu ada waktu? Gitu, jangan kasih tahu. Oke. Pak James tampaknya di bagian ini ya bercerita atau mengedepankan bahwa kita punya manfaat tetapi kemudian agak sedikit digantung gitu. Itu rasanya banyak yang tidak piawai gitu ya untuk menyampaikan ini karena fokusnya adalah ngejar tadi tuh, memaksa gitu kan, sehingga kemudian si klien merasa tidak mood gitu. Pak James, saya ingat bahkan untuk bisa menyampaikan ini tuh di kelasnya Pak James itu pakai latihan ya beberapa kali dan kita tergoda untuk ngejelasin dari A sampai Z gitu kan dalam satu percakapan. Tapi ada nggak sih tipsnya dari Pak James gitu ya yang memudahkan bahwa ketika kita ketemu dengan klien itu dulu nih pancingan, artinya kita bukain dulu bahwa ada fakta manfaat besar yang bisa dia dapatkan kalau pakai produk kita. Apa sih kalau dari pengalaman Bapak? Intinya, jadi ini adalah seperti ini Ola. Katakanlah ya, kalau customer bilang, oke Pak James, saya sibuk banget Pak James, ya saya hargai Anda, saya tahu Anda keren banget ya, dan saya sibuk banget, tapi saya siap dengar ya, Pak James, dalam 3 kalimat. Dalam 3 kalimat, tolong jelaskan kepada saya apa manfaat buat saya sehingga begitu pentingnya, sesibuk-sibuknya saya harus luangkan waktu dengarkan penjelasan Pak James. Tolong kasih saya 3 kalimat saja. Dalam 3 kalimat ini, Anda harus buat saya tertarik mau dengar penjelasan Anda. 3 kalimat. Oke? Nah, banyak orang sales bisa jelaskan dalam 30 kalimat, tapi nggak bisa dijelaskan dalam 3 kalimat. Oke, nah jadi inti sarikan manfaatnya. Oke, Ibu Ola ya, kemarin Ibu cerita tim salesnya ketinggalan target. Berita baiknya adalah saya punya training, kami punya sistem ya, sehingga dalam training 2 hari kita akan berikan 23 jurus. Kita akan berikan 23 jurus sehingga ketinggalan sejauh apapun bisa kekejar dalam 6 bulan. Jadi saya kasih apanya ya, kita your problem, you ketinggalan. Kedua, my solution, saya kasih 25 jurus dalam 2 hari sehingga hasilnya dalam 6 bulan. Oke, jadi saya ada problem, saya ada solusi, saya ada hasil. Dan problem, solusi, hasil semua ada angkanya. 25 jurus, 2 hari, 6 bulan. Ada angkanya. Baik. Artinya ini lagi-lagi nggak bisa dalam sekejap mau, artinya bukan soal lihat dia senior, dia baru dan sebagainya. Intinya adalah
berlatih ya Pak Jen. Yes. Benar nggak sih? Jadi kalau ada di antara kita yang menganggap bahwa sales itu ya sudahlah nanti akan belajar dengan sendirinya di lapangan, itu totally wrong ya Pak James ya, karena sayang sales iya harus benar-benar belajar dan juga berlatih. Pak James tadi kan sebut bahwa ya yang membuat sales itu ditolak ya timingnya nggak tepat ya, moodnya nggak pas, dipaksa-paksain. Terus kemudian juga ada soal dianggap nggak kompeten. Dari mana sih gitu ya orang bisa dianggap nggak kompeten, atau pada saat menjelaskan yang mungkin komunikasinya tidak lancar ya? Kalau kayak Pak James mungkin di luaran sana tim sales akan mengatakan iya kayak Pak James enak banget ngomongnya lancar gitu ya. Nah itu lihatnya dari mana sih dianggap tidak kompeten itu sih Pak James? Oke, dari kompeten itu beberapa hal ya Ola ya. Of course ya, tidak pungkiri jam terbang itu penting sekali ya. Jam terbang penting supaya ya nikungnya beloknya lebih mulus gitu aja sih ya. Oke, so dari kompeten itu adalah satu, Anda tahu intisari dari apa yang Anda tawarkan. Oke, Anda tahu manfaat dan dampak dari apa yang Anda tawarkan itu bagus. Oke, dan Anda yakin bahwa sesungguhnya produk atau jasa yang Anda tawarkan itu bermanfaat buat orang. Oke, satu, Anda yakin dulu ya. Kedua, kompeten itu dari kemampuan kita untuk menggali, ajak customer itu berdialog. Dan saya selalu bilang, agar customer berdialog, menggali itu harus banyak bertanya. Jadi orang sales itu siapkan serangkaian pertanyaan, sehingga kalau dia bilang keberatan ini, keberatan itu, kita tidak menjawab, kita tidak membantah, tetapi kita bertanya untuk menggali lagi. Dengan kita bertanya, kita tenang. Ya, kita tenang, kita tidak terkesan terburu-buru harus bantah, harus counter gitu loh. Tenang aja. Dengan ketenangan itu kelihatan kita confident. Oke. Pak James, nanti kita bahas di bagian ini ya, bahwa tim sales semestinya adalah punya jurus banyak bertanya untuk menggali. Nah, ini kayaknya juga sebuah skill yang perlu diasah ya, karena yang kita lakukan kebanyakan ya, yang saya perhatikan kalau kita datang ke klien, ketemu sama klien adalah menyiapkan presentasi saya gitu. Kita bahas nanti Pak James di part yang berikutnya. Smart Listener, kami undang Anda untuk ikutan ngobrol pagi hari ini bersama dengan kami. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM,
business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, business and inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Selamat pagi Smart Listener dan sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Kota Makassar, Manado, Banjarmasin dan juga Balikpapan ya. Selamat pagi juga buat Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Jakarta, kemudian Depok, Bekasi, Tangerang dan kota-kota di sekitarnya. Kami juga yang menyapa Anda yang ada di Jux Music. Terima kasih buat Anda yang ada di Kota Bogor, kemudian ada di Medan ya, masuk melalui Jux Music, kemudian Anda yang ada di Pontianak, di Sampit ya, selamat pagi buat Anda yang ada di Purwokerto, kemudian Anda yang ada di Cirebon, selamat pagi. Kami menyapa Anda melalui program Smart Business Talk di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Pak James Gui. Kami membahas bagaimana sih kita handle objection ya, seorang sales marketing menghadapi sales objection supaya kemudian kita bisa sales more dan sell faster ya kan. Ujungnya jualannya banyak dan jualannya cepat gitu dengan powerful ways. Nah tadi di awal Pak Jim sudah jelaskan gitu ya, yang paling terutama sebenarnya ketika banyak penolakan terjadi itu bukan karena produknya, bukan karena harganya, tapi lebih kepada salesnya yang kurang disukai. Bukan karena salesnya nggak pakai parfum yang mahal gitu ya. Pengaruh nggak sih itu Pak James? Minimal bau badannya pengaruh sih. Kalau iya ya, kalau bau badan janganlah gitu ya. Iya. Oke, itu adalah soal kita datang nggak di waktu yang tepat, timingnya kurang pas dan kemudian dianggap tidak kompeten. So, how to have a powerful ways kalau begitu Pak James? Yes. Belajarnya gimana nih powerful ways itu tuh gimana? Mengubah simsalabim gitu ya, dia jadi suka sama kita gitu loh. Oke. Silakan Pak James. Tadi sebelum break Ola sudah trigger sih sebenarnya ya. Banyak orang sales mempersiapkan presentasinya, betul ya? Oh iya. Ya, dia siapkan presentasinya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dijelaskan, PowerPoint-nya sudah disiapkan ya. Bahkan kadang-kadang sales leader-nya suruh dia presentasi di depan. Ya supaya ya kita mau lihatlah presentasinya lancar atau tidak. Oke, presentasinya sudah lancar. Oke, bagus, kamu sudah siap keluar. Itu tidak siap itu tidak siap. Ya, jadi persiapan itu termasuk antisipasi berbagai macam keberatan yang bakalan muncul. Betul kan? Oke, ya udah, you udah presentasi ya. Nah, nanti di tengah-tengah presentasi customer bilang tunggu. Presentasi kamu bagus banget, presentasi kamu lancar banget, presentasi kamu meyakinkan banget. Cuma sayangnya kami nggak perlu saat ini. Nah, lu mau ngomong apa? Ayo. Presentasinya tiba-tiba sudah tidak relevan. Sebagus-bagusnya, selancar-lancarnya, dasarnya saya sih setuju, saya sih suka sekali, tapi nggak butuh sekarang. Ngomong apa? Ayo, oke ya. Presentasi kamu bagus sekali, meyakinkan banget, tapi sayangnya saat ini kami sudah punya supplier yang lain. Ayo mau ngomong apa? Presentasi kamu bagus sekali, PowerPoint kamu keren banget. Ngomong-ngomong, you belajar PowerPoint dari mana ya? Slide-nya bagus banget ya. Tetapi kami nggak ada budget, Mas. Nah, ayo mau ngomong apa? Jadi, dalam persiapan handling objection, langkah pertama adalah buat satu list semua keberatan-keberatan yang bakalan muncul dulu. Ya kan? Keberatan-keberatan yang bakalan muncul. Dan umumnya adalah
nggak butuh, bukan saatnya, ya, nggak punya budget, sudah punya supplier, betul kan, ya, oke, dan sebagainya. Yang punya kamu tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini, sedangkan yang punya tetangga punya ini, punya ini, punya ini. Yang punya kamu mahal, punya tetangga lebih murah, betul kan, ya. Cara pembayaran kamu susah, kaku, ya, syaratnya kaku, sana lebih lunak, betul ya, dan sebagainya, betul. Siapkan semua keberatan yang bakalan muncul dulu. Dan untuk masing-masing keberatan yang pasti akan muncul, bagaimana kamu handle. Gitu loh. Ya, jadi tadi Ola bilang ya, banyak orang sales siapkan presentasi dan berharap dan berdoa semua mulus. Seolah-olah petinju latihan dan dia berharap dan berdoa lawannya sama sekali nggak tonjok dia. Kan gila itu namanya. Ya kan? Ya. Nah, banyak orang sales buat tidak realistik dalam persiapan. Ya, dia berharap dan dia tutup mata, moga-moga ya nggak ada keberatan. Kan never gonna happen. Jadi step one adalah mempersiapkan yang pahit dulu. Dan itu jarang dipersiapkan Ola. Oke. Baik, persiapkan buat list-list keberatan gitu ya. Artinya berarti kita sudah menyiapkan worst case-nya itu seperti apa, terburuknya kayak gimana gitu. Ini bukan berarti kita pesimis ya Pak James, karena ada yang mengatakan gimana sih bukannya berpikir positif gitu. Ini malah itu dianggap pesimis kalau yang seperti itu. Ternyata nggak demikian ya Pak James. Enggak, itu realistis kan. Realistis, oke. Itu realistis ya. Nah. Dan justru kalau kita tidak realistis, kita menghayal kan, ya kan? Ya. Kita menghayal. Seperti tadi ya, petinju berharap masuk ring tapi nggak ditonjok gitu ya. Betul, itu does not make sense gitu loh, cari mati kan? Iya, Dan banyak orang sales cari mati kan di lapangan. Oke. Dan kalau kita sudah siapkan listnya ya, Ola ya, siapkan listnya. Nah, bagaimana cara mengcounter, betul? Ya, kalau budgetnya, bagaimana cara bercounter? Nah, banyak orang sales mengcounternya terlalu cepat, Ola. Ya, sekarang bukan waktunya. Katakan customer bilang, waduh, presentasinya bagus, produknya cocok. Maaf mas, sekarang bukan waktunya. Nah, justru Ibu Ola, sekarang waktunya Bu. Kondisinya lagi gini, mumpung pasar lagi sepi, harga belum naik. Justru sekarang waktunya Bu, mumpung ada diskon. Itu nyebelin itu nyebelin. Berarti membantah, betul? Ya. Di mana-mana pun orang tidak suka dibantah, ya kan? Ya. Nah, banyak orang sales mindsetnya adalah kalau customer ada keberatan, saya harus counter. Nah, counter itu kan membantah. Itulah buat customer tambah tidak suka sama orang sales itu, betul? Oh ya, Ibu Ola bilang sekarang bukan waktunya Bu. Oke, fine Bu, nggak apa-apa. Yang dimaksud belum waktunya kenapa ya Bu ya? Yang dimaksud belum waktunya apakah memang nggak butuh, ya memang sungguh nggak butuh, atau memang stoknya masih ada, atau budgetnya belum ada, atau decision maker-nya belum kembali dari luar negeri, belum butuhnya dari sisi mana Bu? Tanya kan? Ya. Nah, dengan tanya ini, Anda sebagai customer rasa lebih tenang karena tidak dibantah, betul. Diajak dialog kan? Oh ya Bu, belum waktunya ya. Kalau boleh saya tahu, belum waktunya dari sisi mana Bu? Apakah memang stoknya masih banyak di gudang? Ya, atau memang belum waktunya karena Ibu ada rencana di perusahaan mau ganti sistemnya sehingga mungkin spare part kayak gini nggak dibutuhkan, atau gimana Bu? Nggak butuhnya dari sisi mana? Betul kan? Misalnya, Pak James trainingnya bagus sih Pak, cuma at this moment kami nggak perlu butuh training seperti ini. Oh ya Bu, nggak butuh. Boleh saya tahu kenapa nggak dibutuhkan? Karena apakah barusan berapa minggu yang lalu tim Anda sudah di training topik ini, atau secara internal Anda ada trainer yang bisa bawa training ini, atau mungkin ke depannya nggak pakai jurus ini lagi, mau pakai sistem otomasi atau gimana? Kenapa yang nggak dibutuhkan Bu? Oh karena dialog dong. Ya. Jangan membantah, tenang aja. Ya. Jangan membantah, tenang aja, Pak James. Untuk bisa punya level of confidence kayak gitu tuh gimana sih Pak James? Itu pertanyaan. Jadi buatkan list keberatan-keberatan yang bakalan muncul. Baik. Dan untuk masing keberatan-keberatan yang bakalan muncul, apa saja yang saya perlu gali lebih dalam dulu.
Baru supaya saya tahu sesungguhnya apa masalahnya, baru inti dari masalahnya saya counter. Oke, jadi keberatan, kupas. Oh, ternyata ini loh, baru di counter. Keberatan, kupas. Oh, ternyata itu. Jadi kupas itu perlu 3, 4, 5 pertanyaan. Siapkan pertanyaan dulu, jangan siapkan bantahan dulu. Oke, interesting ya. Jadi yang terjadi di lapangan akhirnya berdarah-darah itu karena tadi ya Pak James ya. Ketika objection gitu kan, keberatan, terus langsung kita counter. Iya. Gitu. Lah lama-lama dia sebel sama kita, lama-lama diusir kan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut lain waktu, langsung bilang gitu ya klien ya Pak James ya. Justru dialognya, percakapannya jadi panjang, belok, ngeflow karena pertanyaan ini yang sungguh-sungguh saya ingin tahu, betul ya? Kalau ibu belum butuh, ya nggak apa-apa, belum butuh, saya nggak bisa paksa sampai butuh, betul? Tapi saya pengen tahu dan nggak butuh dari sisi mana gitu loh. Normal kok. Ya, secara psikologis pun si klien merasa bahwa kayak dia dimengerti gitu ya Pak James ya, dijadikan teman gitu kan, yang pengen tahu gimana sih kita dengan teman kan, kita ingin menggali kan, emang apa sih waktu itu, kenapa sih, jadi perasaan yang disentuh begitu ya Pak James ya. Oke. Ini jadi kayak lagu ya, begitu kita sentuh perasaannya dia kasih semuanya gitu. Mantap, hatinya disentuh dulu. Iya, Pak James, kita sambung nanti ways yang lain yang juga tidak kalah powerful ini bagaimana menghadapi objection tadi. Semua listener tetap bersama dengan kami, satu sesi yang terakhir dalam perbincangan Smart Business Talk di kesempatan pagi hari ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan.
Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan sahabat yang bergabung, saya ingin menjumpai Anda yang ada di Kota Malang. Selamat pagi untuk Pak Pramudia. Pak James, gimana sih caranya meningkatkan personal branding dan customer engagement ya untuk meningkatkan omset penjualan kita? Ini termasuk juga bagian dari kalau kita nggak menarik gitu ya, nggak punya personal brand, wah potensi untuk ditolaknya kan jauh lebih besar ya. Setuju. Nah, Pak James, dan customer engagement tadi rasanya dengan kita banyak bertanya, menempatkan posisi di posisi klien ini akan jadi satu jurus untuk meningkatkan customer engagement. Nah, Pak James mungkin ingin memberikan tambahan atau jawaban lebih luas begitu untuk Pak Pramudia. Silahkan Pak. Yes Pak. Oke. Smart listeners secara umum personal brand atau ya image lah, citra kita, kesan pertama ya. Bagaimanapun manusia ini secara umum makhluk visual ya. Jadi ya secara visual harus enak dilihat. Oke, bukan harus ya kayak Brad Pitt atau Angelina Jolie, nggak perlu sih ya, tapi enak dilihat lah, dari ujung rambut sampai ujung kaki enak dilihat ya. Dan saya tahu banyak orang sales kan naik motor, betul ya. Kalau kita naik mobil gampang kita urus ya penampilan kita. Naik motor buka helm aja rambutnya udah lepek, betul ya, dan sebagainya ya. Jadi ingat, sebelum kita ketemu customer, mampirlah ke toilet dulu ya, rapi-rapikan rambut kita, segarkan muka kita, kalau bisa cuci mukanya. Ya, cuci mukanya kan, bawa sabun kecil ya, facial foam, cuci muka kita supaya kelihatan seger gitu loh. Ya, karena kalau kita cuci muka dan nggak cuci muka, beda loh kebawaan kita, freshnya beda. Oke ya, so cuci muka dulu, rambut disisir dulu ya, kalau perlu ya, kalau kita naik motor pakai kemeja atau pakai jaket ya, buka jaketnya, kemejanya udah kusut kan ya, udah lecek kan ya, jadi ganti kemeja yang lebih fresh dulu ya. Sepatu tangan dicuci dulu supaya tangan kita bersih ya. Sepatu dan ban pinggang semua udah kelihatan rapi dulu ya. Secara visual enak dilihat, secara perasaan kita pun rasa fresh, segar ya. Ya, kumur mulutnya, semprot-semprot dulu ya. Oke ya. Sisa-sisa tadi makan siang jangan kelihatan. Oke, sudah fresh baru kita tampil. Oke, jangan dalam terburu-buru, rambutnya belum rapi dan sebagainya. So visually it must be pleasant to look at. Ya, jadi visually, make yourself look good, look fresh gitu. Oke, itu penting sekali sih, itu penting sekali ya. Dan kedua, sampai ke sana banyak senyumnya, santai-santai aja, banyak senyumnya. Kita bukan di sana untuk berburu loh, kita bukan harus ganas loh, betul ya. Kita di sana untuk membangun dialog, membangun relationship, membangun suka, cocok dulu, betul. Baru ujung-ujung akhirnya sales. Ya, sales itu adalah akibat dari kecocokan, betul ya. Nyaman dan cocok baru akhirnya sales. Selama tidak nyaman, tidak cocok, nggak bakalan ada sales, nggak bakalan ada order, betul ya. Jadi kita cari kenyamanan dan kecocokan dulu, santai-santai aja dulu ya. Jadi itu poinnya. Jadi ya tadi ya Ola ya, salah satu teknik ya, ada banyak sekali jurus handling objections. Salah satu jurus yang buat saya paling ampuh adalah banyak bertanya. Banyak bertanya, santai-santai, siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi poinnya adalah, oke, Pak James nanti akan tanya, apa yang harus ditanyakan? Nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Tergantung apa yang dia lontarkan, betul ya. Tetapi agak sebagai satu guide ya, menempatkan diri kita di posisi customer. Oke, menempatkan diri kita di posisi customer. Dia bilang bukan waktunya. Oke. Kalau saya adalah dia, bilang bukan waktunya, di balik kalimat bukan waktunya, pasti ada alasan, betul? Kenapa, apa alasannya, apa dasarnya, sehingga saya bilang bukan waktunya, betul? Nah, alasan-alasan itu yang saya mau tahu dulu. Ya kan? Ya, jadi maka dari itu, oh ya, Ibu Ola bilang bukan waktunya ya Bu Ola ya. Oke Bu, ya boleh saya tahu Bu, Ibu Ola bilang bukan waktunya. Karena apa Bu?
Ya, tujuan bukan saya mau membantah ya Bu ya, bukan saya mau membantah ya, tapi saya mau cari tahu sesungguhnya apa alasannya jalan pemikiran Ibu supaya kita bisa lebih klop. Kan gampang kan? Betul. Ya. Jadi saya bilang saya bukan mau membantah, saya justru mau cari tahu bukan waktunya dari sisi mana supaya saya lebih paham, supaya saya tidak nyebelin Ibu. Benar ya? Supaya kalau Ibu bilang bukan waktunya berdasarkan A, saya menjawabnya dari segi B, kan nyebelin buang-buang waktu Bu. Betul kan? Jadi saya mau tahu dulu, Ibu bilang dari segi belum waktunya, kenapa? Fair banget kok. Ya. Justru kalau kita menggali di sisi itu tadi sekali lagi klien justru akan merasa akan dimengerti, disentuh perasaannya begitu ya. Oke, Pak James, jurus lain yang juga tidak kalah powerful ketika menghadapi objection tuh apa sih begitu? Terutama kalau misalkan ada menyentuh mengenai harga. Ada klien-klien yang sangat sensitif dengan isu harga kan begitu ya Pak James. Nah, ini bagaimana menghadapi penolakan yang seperti ini? Terutama kalau misalkan dia bandingkan gitu. Wah, kemarin beli itu saya bisa dapat ini, kamu cuman begini aja kok, kayaknya mahal banget. Aduh, pikir-pikir dulu deh gitu ya. Atau kemudian ada pertanyaan atau permintaan dari klien gitu kan yang ada diskonnya enggak, sementara kita tahu mungkin kita nggak bisa memutuskan akan bisa langsung memberikan diskon apa enggak gitu. Nah, itu menghadapi penolakan yang demikian tuh bagaimana Pak James? Oke, ada dua aspek ya Ola ya dari segi harga, penolakan harga ya. Satu adalah kalau produknya kita persis sama dengan produk yang ditawarkan oleh tetangga. Ya, misalnya nih, kita jual handphone ya. Handphone kan model ini ya, model ya Galaxy sekian, harganya kan sudah ketahuan, betul, produknya ketahuan, modelnya ketahuan, fiturnya ketahuan. Kalau barangnya sama, kenapa harganya harus ya? Jadi barangnya sama, barang kita sama, barang kompetitor sama karena dari suppliernya sana, tapi kok harga kita lebih mahal. Itu satu. Ya. Atau kedua, kalau produk atau jasa kita tidak bisa dibandingkan secara langsung, not apple to apple gitu loh. Ya, jadi sekarang saya mau tanya nih, ya smart listeners, kalau customer bilang penawaran Anda lebih mahal, apakah yang Anda tawarkan produk yang persis sama dengan kompetitor atau produknya berbeda? Kalau sama berarti bisa dibanding apple to apple nih. Kalau beda tidak bisa dibandingkan. Oke. Nah, kalau produk Anda sama, persis sama, ya mereknya sama, modelnya sama, fiturnya sama, yang harus bisa membedakan adalah penawaran-penawaran, manfaat-manfaat yang Anda berikan kepada customer Anda yang sifatnya non-produk kan ya. Ya, misalnya response time-nya lebih cepat, Anda tambahkan ini, Anda tambahkan itu, Anda kasih service ini, Anda kasih backup ini, betul? Atau cara pembayarannya lebih bersahabat dan sebagainya, betul ya? Jadi hal-hal yang sifatnya non-produk yang bisa buat Anda lebih unggul. Ya, tapi kalau produk Anda memang beda, jasanya berbeda, ya itu nggak bisa dibandingkan, jauh lebih gampang. Oke, jadi intinya untuk menjawab Ola, ya intinya adalah ya. Jadi sebelum customer Anda tanya kepada Anda, sebelum customer Anda menolak Anda, saya sebagai leader akan menolak Anda dulu. Oke? Kompetitor harganya, you harga 100.000, kompetitor 120.000. Barangnya persis sama. Persis sama. Berdasarkan apa? Saya harus bayar 20.000 lebih mahal kepada Anda. Ayo, lu jawab dulu. Sebelum you bisa jawab, saya sebagai leader, you jangan turun ke lapangan. Pasti digolok di lapangan. Iya. Ya kan? Iya. Ayo. Sementara kita kalau di depan, iya, aduh nih kenapa perusahaan gue bikin harga mahal begini sih? Iya. Dan dia orang sales balik lapor ke atasan lagi. Pak, customer bilang mahal. Udah tahu mahal, maka gue pakai lo. Kalau murah, sudah nggak usah pakai lo. Dia antri di depan. Oke, ini ya fakta yang terjadi di lapangannya kan gitu ya. Kak James kasih tipsnya lah, bagaimana belajar untuk menghandle objection yang seperti ini gitu. Oke, belajar tadi kan coba menjawab di depan leader kita gitu. Yes. Tapi yang paling akan menyentuh dia dan membuat klien akan berpikir, iya juga ya. Itu apa sih Pak James? Oke. Kalimat satu adalah Ibu Ola,
Saya mengerti perasaan ibu, ya. Pada awalnya banyak sekali, ada beberapa customer saya juga rasa demikian. Dan setelah saya jelaskan, mereka akhirnya mengerti. Dan walaupun kami 20.000 lebih mahal, akhirnya mereka beli dari kami. Ibu Ola mau tahu nggak? Apa alasan yang buat mereka 20.000 lebih mahal pun akhirnya beli? Ibu mau tahu? Pak James bisa aja. Emang apa? Kan lo udah terpancing kan? Udah penasaran betul? Udah penasaran kan? Umumnya kan mengatakan begitu kan? Iya. Bisa aja nih rayunya Pak James. Emang apa? Bu, kalau rayuan bukan semua Pak, Bu. Ini setelah saya jelasin, 70% akhirnya beli loh, walaupun 20.000 lebih mahal. Nah, Ibu Ola mau tahu nggak? Ya. Ini sini Bu, saya jelasin. Nah gitu, pancing, ajak lagi. Jadi sales itu bukan push, sales itu bukan maksa, sales itu mancing. Sales itu mancing. Dan kita berdialog kan? Iya. Dengan demikian kita rasa nyaman, customer juga rasa nyaman, ya. Kita nggak tertekan, santai-santai aja pelan-pelan, ya. Nah, penjelasan itu kenapa saya 20.000 lebih mahal tetap orang mau beli, itu yang harus saya persiapkan. Itu pembantahannya. Tapi pembantahan berdasarkan hitung-hitungan, pembantahan berdasarkan persiapan yang sudah matang. Tetapi pelan-pelan saya ajak, bukan langsung dia bilang mahal, bantah, enggak. Pelan-pelan aja, pancing dulu. Sampai Ibu Ola mau tahu nggak? Boleh cerita deh. Saya penasaran. Lo yang ngomong, maka gue cerita. Bisa nggak? Jelaskan ya. Iya. Buat suasananya jadi nyaman, dekat, dan kemudian terjadi dialog, pertanyaan begitu ya. Kita harus tutup perbincangannya, tapi barangkali Pak James juga kalau ada yang mau, artinya mendapatkan informasi lebih lanjut ya, pengen belajar lebih banyak lagi tentang hal ini, barangkali Pak James juga bisa informasikan tentang public workshop atau seminarnya begitu. Silakan Pak James. Yes, thank you Ola. Smart listeners, minggu depan saya ada webinar ya, tanggal 17 dan 18 Mei ya, 17-18 Mei saya ada webinar 10 jurus bagaimana handle objections. Oke. Hari ini hanya 1,5 jurus saja. Ada 10 jurus ya yang saya akan jelaskan kepada Anda. Nah, untuk Anda yang mau tahu program ini, silakan WA ke rekan saya Ibu Happy 0813 1417 6735. Oke, 0813 1417 6735, atau DM ke saya aja seperti biasa. Banyak smart listeners DM ke saya di Instagram James Gui, saya langsung kirim brosurnya ya. Dan untuk Anda sebagai sales leader, wajib hadir besok siang jam 2 sampai jam 4 saya ada webinar juga khusus untuk sales leader, bagaimana memanage tim Anda supaya sukses di tahun 2022. Oke, tetap DM ke saya segera habis acara ini, langsung DM ke saya kirim brosur untuk dua-duanya. Oke, ya, DM ke saya di Instagram saya James Gui. Oke, thank you Ola, thank you so much. Kita tutup perbincangannya pagi hari ini. Smart listener, hati-hati dalam perjalanan Anda, tetap jaga prokes ya, sekalipun ini sudah semakin melonggar. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.